Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak Mutarom SPDI MPDI. Yang saya banggakan teman-teman kuliah sekalian. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam tak lupa pula kepada junjungan tinggi Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Devi Triana sebagai moderator, dan satunya saudara kami bernama Fariza Utami sebagai anggota. Baiklah, kami akan menyampaikan materi yang berjudul lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa. Materi pertama yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh saya sendiri. A. Hakikat belajar. 1. Pengertian belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan bukan individu untuk memenuhi kebutuhan. Belajar juga dipandang sebagai proses yang mengarah kepada pencapaian atau tujuan yang diproses melalui berbagai pengalaman yang diciptakan oleh pendidik. Belajar juga merupakan suatu proses atau usaha yang disengaja dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Belajar merupakan aktivitas untuk melakukan perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun perubahan tingkah laku. Menurut INRIS tahun 2015, belajar pada hakikatnya adalah aktivitas manusia untuk melakukan perubahan tingkah laku pada diri individu yang belajar untuk mencapai berbagai kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dapat dipandang sebagai aktivitas individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang tujuannya untuk menimbulkan pengalaman dalam diri individu. Pembelajaran ke arah kematangan atau kedewasaan berpikir, bertindak, dan bersikap. 2. Prinsip belajar. Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batasan-batasan kemungkinan dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip belajar dapat membantu pendidik dalam memilih tindakan yang tepat. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 1. Faktor internal yang mempengaruhi belajar. A. Faktor kesehatan. B. Cacat tubuh. 2. Faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itulah adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, kematangan, dan kelelahan. 3. Faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan, tetapi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Bersifat psikis. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lung lainnya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membandingkan tubuh. 2. Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.
C. Hereditas dalam pembelajaran. 1. Pengertian hereditas. Hereditas adalah pewarisan watak dari induk ke turunannya, baik secara biologis melalui gen atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Baiklah, materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Pariza Utami. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Depi. 2. Faktor hereditas. Faktor hereditas atau keturunan dan pembawaan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai suatu totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewarisan orang tua melalui gen. D. Lingkungan dan pembelajaran. 1. Pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Lingkungan yang merupakan sumber belajar memiliki pengaruh dalam proses dan hasil dalam pembelajaran. Lingkungan dalam arti sempit adalah alam sekitar di luar diri individu atau manusia. 2. Jenis-jenis lingkungan belajar. 1. Lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang akan selalu berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pengalaman yang diperoleh oleh individu, baik yang dilihat, didengar, maupun dialami, seringkali akan ditiru oleh individu lain. Bertingkah laku, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar yang diperoleh individu. 2. Lingkungan sekolah. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa. Lingkungan sekolah adalah tempat di mana siswa melakukan proses pembelajaran. Lingkungan sekolah akan menjadi faktor eksternal yang penting demi terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif. 3. Lingkungan masyarakat. Lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, karena tidak dapat dipungkiri bahwa siswa merupakan bagian dari masyarakat yang diakui keberadaannya dalam masyarakat. Seseorang siswa hendaknya dapat memilih lingkungan masyarakat yang dapat menunjang keberhasilan belajar yang dilakukannya. Terima kasih.